Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramitanisha Fauzia dari kelas RA1. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi-materi presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sampai 5. Baik, yang pertama kita mulai dulu tentang abstraknya atau pembukaannya. Jadi, komunikasi di sini merupakan fondasi penting dalam setiap interaksi, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang pengertian dan cakupan komunikasi, serta unsur-unsur dan bentuk-bentuk komunikasi yang esensial untuk memahami bagaimana informasi disampaikan dan diterima. Dan termasuk juga tujuan komunikasi, termasuk komunikasi formal, komunikasi informal, serta tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam organisasi, seperti ada kesalahpahaman dan perbedaan budaya. Selain itu juga saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari komunikasi. Ada karakteristik komunikasi yang baik dan peranan penting feedback atau umpan balik dalam meningkatkan efektivitas interaksi. Baik, kita langsung kepada pembahasannya. Yang pertama ada pengertian dan cakupan komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan proses yang kompleks di mana informasi, ide, atau perasaan yang disampaikan dari satu individu atau kelompok kepada orang lain. Proses ini melibatkan berbagai metode dan saluran, baik bersifat verbal maupun nonverbal. Cakupannya tentu sangat luas, mencakup komunikasi verbal, lisan dan tulisan, serta nonverbal, seperti gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Selain itu, komunikasi dapat dibedakan menjadi formal, misalnya dalam rapat resmi, dalam laporan, dan informal, misalnya dalam percakapan santai antara rekan kerja. Ada juga unsur-unsur komunikasi. Nah, sini saya akan menjelaskan 5 unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama ada pengirim. Pengirim yaitu pihak yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada pesannya, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Lalu ada saluran atau medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti email, telepon, atau tatap muka secara langsung. Lalu ada penerima, yaitu pihak yang menerima pesan. Lalu ada umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan telah disampaikan dan dipahami dengan baik. Nah, setiap unsur tentu memainkan peranan penting dalam keberhasilan komunikasi, dan ketidakseimbangan pada salah satu unsur dapat mengganggu proses komunikasi sehingga pesan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Lalu ada bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi juga memiliki beberapa bentuk yang dapat dibedakan menjadi komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi lisan atau verbal meliputi percakapan, presentasi, diskusi, seperti itu. Lalu komunikasi tertulis atau nonverbal meliputi email, laporan, dokumen, message singkat, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada komunikasi formal. Komunikasi formal itu biasanya terstruktur dan mengikuti protokol tertentu, seperti dalam rapat resmi. Lalu ada komunikasi informal, yang tentunya lebih fleksibel dan spontan seperti obrolan santai di ruang istirahat. Nah, pemahaman terhadap berbagai bentuk komunikasi menjadi penting untuk memilih metode yang tepat dalam situasi mana kita harus berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar pandangan komunikasi. Dalam komunikasi, tentu penting untuk mempertimbangkan konteks, tujuan, dan budaya. Konteks mencakup situasi di mana komunikasi terjadi, sedangkan tujuan mencakup apa saja yang ingin dicapai melalui komunikasi tersebut. Budaya berperan besar dalam cara pesan ditafsirkan dan disampaikan, sehingga pemahaman lintas budaya menjadi krusial dan komunikasi menjadi efektif. Ada berbagai hambatan komunikasi yang dapat muncul dalam organisasi, seperti kesalahpahaman. Nah, perbedaan interpretasi pesan yang dapat menyebabkan konflik, seperti perbedaan cara mengartikan suatu pesan, lalu kurangnya transparansi. Informasi yang tidak dibagikan dengan baik dapat menciptakan ketidakpercayaan. Lalu ada perbedaan budaya. Perbedaan nilai dan norma antar individu atau kelompok dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Nah, mengatasi masalah ini tentu memerlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan komunikasi antar anggota organisasi.
Lalu ada tujuan dari komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk menyampaikan informasi, mengedukasi dan memberikan data yang diperlukan, lalu membangun hubungan, menciptakan koneksi dan membina kepercayaan antara individu, lalu mempengaruhi tindakan atau pemikiran, seperti mengarahkan opini atau perilaku orang lain melalui persuasi. Memahami tujuan ini dapat membantu merencanakan strategi komunikasi yang lebih efektif. Lalu ada karakteristik dalam komunikasi. Karakteristik dalam komunikasi yang baik mencakup kejelasan, yaitu pesan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Lalu ada ketepatan, informasi yang disampaikan harus akurat dan relevan. Lalu ada kesesuaian, pesan disesuaikan dengan konteks dan audiens. Lalu ada konsistensi, informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan satu sama lain. Sifat-sifat ini penting untuk meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam komunikasi tentu kita memerlukan feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah komponen yang sangat penting dalam komunikasi karena dapat menilai pemahaman, memberikan indikasi apakah pesan tersebut telah dipahami dengan baik oleh penerima atau belum, lalu juga meningkatkan efektivitas. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu pengirim memperbaiki cara penyampaian pesan. Dengan adanya feedback atau umpan balik, proses komunikasi menjadi lebih interaktif dan dinamis. Selanjutnya ada tujuan komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Beberapa tujuan utama komunikasi dalam organisasi meliputi meningkatkan koordinasi antara anggota tim. Koordinasi yang baik antara anggota tim sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang bergerak menuju tujuan yang sama. Komunikasi yang efektif memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi tentang kemajuan, tantangan, dan sumber daya yang diperlukan. Dengan adanya komunikasi yang baik, masing-masing anggota dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga meminimalkan tumpang tindih atau kebingungan dalam bertugas. Lalu selanjutnya, menyampaikan informasi penting dan instruksi yang jelas. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, penting untuk menyampaikan informasi dan instruksi yang jelas. Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan, keterlambatan, atau bahkan konflik. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana, struktur pesan yang logis, dan pengulangan informasi dapat membantu memastikan bahwa semua anggota memahami apa yang diharapkan dari mereka. Lalu selanjutnya ada membangun hubungan yang baik antar karyawan. Hubungan yang kuat di antara karyawan dapat berkontribusi baik pada suasana kerja yang positif dan produktif. Komunikasi yang terbuka dan transparan membantu membangun kepercayaan di antara anggota tim. Ketika karyawan merasa bahwa mereka dapat berbicara secara terbuka dengan rekan dan atasan, mereka akan cenderung lebih mudah terbuka untuk berbagi ide, memberikan umpan balik atau respon, dan berkolaborasi dengan jauh lebih baik. Selanjutnya tentang proses komunikasi. Proses komunikasi dalam organisasi melibatkan beberapa langkah seperti pengiriman pesan. Proses pengiriman pesan dimulai ketika pengirim, individu atau kelompok, menyusun pesan yang ingin disampaikan. Ini bisa berupa informasi, instruksi, atau feedback atau umpan balik. Pengirim harus mempertimbangkan audiens dan memilih kata-kata yang tepat sehingga saluran komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Lalu selanjutnya ada saluran komunikasi. Pesan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk email, rapat, telepon, atau pesan WhatsApp. Pemilihan saluran yang tepat sangat penting, karena saluran yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana pesan itu diterima. Lalu yang selanjutnya ada penerima pesan. Penerima menerima pesan dan memproses pesan. Penerima perlu memahami isi pesan dan bagaimana itu relevan dengan tugas atau tanggung jawab mereka. Lalu ada feedback atau umpan balik. Setelah menerima pesan, penerima memberikan umpan balik yang menunjukkan apakah mereka memahami pesan dengan baik. Umpan balik ini dapat berupa pertanyaan, klarifikasi, atau konfirmasi. Proses umpan balik ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi berlangsung dua arah dan meningkatkan pemahaman. Meskipun komunikasi memiliki banyak manfaat, berbagai hambatan dapat muncul mengganggu aliran informasi. Beberapa hambatan tersebut seperti perbedaan budaya.
Dalam organisasi yang memiliki karyawan dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, perbedaan nilai, norma, dan cara berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, beberapa budaya mungkin lebih langsung dalam menyampaikan kritik, sementara yang lain lebih mengutamakan diplomasi. Lalu, seperti kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam interpretasi pesan dapat terjadi akibat penggunaan bahasa yang ambigu atau kompleks. Misalnya, istilah teknis yang digunakan tanpa penjelasan dapat membingungkan anggota tim yang tidak familiar dengan istilah tersebut. Lalu ada kurangnya transparansi. Ketika informasi tidak dibagikan secara terbuka, ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di antara anggota tim yang lain. Karyawan mungkin merasa terpinggirkan atau tidak memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan strategi dan organisasi. Lalu ada faktor psikologis. Emosi seperti stres, kecemasan, atau konflik pribadi dapat mengganggu kemampuan seorang untuk berkomunikasi secara efektif. Karyawan yang merasa tidak nyaman atau tertekan mungkin enggan untuk berbagi informasi atau memberikan umpan balik. Strategi untuk meningkatkan komunikasi. Untuk mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan efektivitasnya dalam organisasi, beberapa strategi dapat diterapkan seperti menggunakan teknologi yang tepat. Memanfaatkan alat dan platform komunikasi modern dapat membantu memperlancar aliran informasi. Misalnya, perangkat lunak seperti kolaborasi online, aplikasi pesan instan, dan alat manajemen proyek dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien. Lalu ada pelatihan komunikasi. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keterampilan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi dan menerima pesan. Pelatihan ini bisa mencakup teknik mendengarkan aktif, menyusun pesan yang jelas, dan memberikan umpan balik konstruktif. Lalu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka. Organisasi perlu membangun budaya di mana karyawan merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide. Ini dapat dilakukan dengan mendorong dialog yang terbuka, menghargai feedback atau umpan balik, dan menyediakan saluran untuk menyampaikan ide atau kekhawatiran. Selanjutnya ada peran komunikasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif sangat krusial atau penting dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Beberapa peran penting komunikasi dalam pengambilan keputusan meliputi pengumpulan informasi. Untuk membuat keputusan yang baik, pemimpin dan anggota tim perlu mengumpulkan informasi yang relevan. Komunikasi yang terbuka memungkinkan berbagai data, analisis, dan pendapat yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Lalu juga ada diskusi dan pertimbangan. Proses pengambilan keputusan sering melibatkan diskusi antara anggota tim. Komunikasi yang baik memungkinkan anggota untuk menyampaikan pandangan mereka, pertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mencapai konsensus. Lalu ada implementasi keputusan. Setelah keputusan diambil, komunikasi yang jelas mengenai langkah-langkah implementasi sangat penting. Semua anggota tim perlu memahami apa yang mereka harapkan dan bagaimana keputusan tersebut akan dilaksanakan. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi vertikal, komunikasi atas bawah, komunikasi dari manajemen ke karyawan, lalu komunikasi bawah atas seperti umpan balik dari karyawan ke manajer, lalu komunikasi horizontal seperti antar rekan kerja di level yang sama. Memahami jenis komunikasi ini penting untuk mengelola alur informasi dalam organisasi. Lalu ada kendala dalam penyampaian informasi. Beberapa hambatan dalam komunikasi organisasi meliputi faktor psikologis seperti stres atau emosi negatif dapat menghalangi penerimaan pesan. Lalu ada lingkungan, kebisingan atau gangguan fisik dapat mengganggu proses komunikasi. Lalu ada teknis. Masalah dalam teknologi komunikasi seperti kesalahan dalam perangkat lunak yang error dapat menghambat penyampaian informasi. Meminimalkan kendala ini penting untuk menjaga kelancaran informasi agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi berfokus pada interaksi, membangun hubungan dengan klien, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya harus disalurkan melalui interaksi. Lalu ada negosiasi, yaitu proses tawar-menawar yang memerlukan keterampilan yang baik. Lalu ada penyampaian informasi penting.
Memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Efektivitas komunikasi bisnis berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Di sini ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi harus mempertimbangkan konteks di mana ia terjadi, baik dalam maupun di luar organisasi. Ada komunikasi internal, komunikasi antar departemen, rapat, dan pengumuman internal. Lalu ada eksternal, hubungan dengan klien, media, dan masyarakat. Memahami konteks ini tentu penting untuk menentukan strategi yang tepat dalam komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan penyampaiannya, yaitu ada komunikasi lisan. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang diucapkan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, termasuk percakapan tatap muka, panggilan telepon, dan presentasi. Komunikasi lisan memungkinkan umpan balik atau feedback langsung dan seringkali lebih personal. Lalu ada komunikasi tertulis, melibatkan penggunaan teks tertentu untuk menyampaikan informasi. Contohnya komunikasi tertulis termasuk lewat surat, email, laporan, dan pesan teks. Komunikasi tertulis dapat memberikan catatan permanen dan memungkinkan penerima untuk meninjau kembali pesan tersebut. Lalu ada komunikasi nonverbal. Ini mencakup isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau merubah makna pesan dari verbal. Yang selanjutnya ada komunikasi visual. Menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, dan video dapat menyampaikan informasi. Komunikasi visual dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Lalu ada komunikasi elektronik, melibatkan penggunaan teknologi digital untuk berkomunikasi seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Komunikasi elektronik memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Lalu ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal mengikuti saluran resmi seperti struktur organisasi, seperti rapat bisnis, atau memo perusahaan. Sebaliknya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak terlalu terstruktur, seperti obrolan santai antar rekan kerja. Lalu ada komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama ada asertif. Komunikasi asertif melibatkan penyampaian pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara langsung dan jujur, sambil tetap menghormati hak orang lain. Individu yang asertif cenderung memiliki kepercayaan diri dan mampu mengekspresikan diri tanpa agresi. Nah, lalu ada agresif. Komunikasi agresif ditandai dengan cara penyampaian yang memaksa, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain. Perilaku ini seringkali bertujuan untuk mendominasi atau mengontrol situasi, tetapi dapat merusak hubungan antarpersonal. Selanjutnya ada pasif. Dalam komunikasi pasif, individu cenderung menghindari konfrontasi dan mungkin tidak menyuarakan pendapat mereka atau kebutuhan mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa takut akan konflik atau keinginan untuk menyenangkan orang lain, tapi dapat menyebabkan frustasi dan kesalahpahaman. Lalu ada pasif agresif. Komunikasi pasif agresif terjadi ketika seseorang mengekspresikan kemarahan atau ketidakpuasan secara tidak langsung. Ini bisa berupa sindiran, penundaan, atau perilaku yang tampaknya kooperatif tapi sebenarnya bermaksud sabotase. Lalu ada manipulatif. Komunikasi manipulatif melibatkan penggunaan taktik licik atau menipu untuk mempengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi. Ini seringkali melibatkan permainan emosi atau distorsi fakta. Lalu selanjutnya ada komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Keterlibatan komunikasi dalam strategi bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi yang baik membantu dalam perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Beberapa manfaat dari komunikasi yang efektif dalam perusahaan meliputi meningkatkan efisiensi, proses yang lebih cepat dan mengurangi kesalahpahaman, memperkuat hubungan, membangun kepercayaan dan kolaborasi antar anggota tim, lalu mendukung inovasi. Komunikasi terbuka mendorong berbagai ide atau kreativitas dalam tim. Ini tentu membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif.
Namun, ada juga potensi masalah yang dapat muncul seperti kesalahpahaman jika pesan tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan. Lalu ada informasi yang tidak akurat. Penyampaian informasi yang salah dapat mengarah pada keputusan yang keliru. Lalu ada hambatan komunikasi. Keterbatasan dalam teknologi atau perbedaan budaya dapat mengganggu proses komunikasi. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihannya, kita dapat meminimalisir segala kemungkinan-kemungkinan buruknya. Baik, semua materi sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, dari tadi saya membahas tentang pentingnya komunikasi dalam konteks organisasi dan bisnis, di mana komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi melalui saluran verbal dan nonverbal, baik formal maupun informal. Unsur-unsur utama dalam komunikasi yaitu pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik mempengaruhi efektivitas interaksi, dan ketidakseimbangan pada salah satu unsur dapat mengganggu proses penyampaian informasi secara keseluruhan. Komunikasi juga dibedakan menjadi lisan, tertulis, formal dan informal, serta vertikal, atas bawah, dan bawah atas atau horizontal dalam organisasi. Berbagai hambatan seperti kesalahpahaman dan perbedaan budaya dapat muncul, sehingga penting untuk kita memberikan pendekatan strategis untuk mengatasinya. Tujuan komunikasi mencakup penyampaian informasi, membangun hubungan, dan mempengaruhi tindakan dengan karakteristik komunikasi yang baik, seperti kejelasan dan konsistensi. Umpan balik atau feedback berperan penting dalam meningkatkan interaksi dan menilai pemahaman pesan. Sementara dalam bisnis, komunikasi yang efektif mendukung efisiensi, kepercayaan, dan inovasi. Meskipun potensi masalah seperti informasi yang tidak akurat tetap ada. Strategi untuk meningkatkan komunikasi meliputi pelatihan, penggunaan teknologi, dan peningkatan kesadaran. Yang semua ini bertujuan untuk mencapai organisasi meningkatkan kinerja tim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.